Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan kembali mendengarkan dan belajar sabda Tuhan. Nah, kemarin kita sudah lihat di dalam silsilah Yesus yang dinyatakan dalam Injil Matius pasal pertama ayat pertama, bahwa ditulisnya ungkapan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, itu hendak menunjukkan bahwa Yesus itulah Sang Mesias. Dialah Sang Juru Selamat yang dijanjikan di dalam kitab para nabi. Nah, saat ini kita akan kembali belajar tentang makna ungkapan tersebut. Apa maknanya lagi dalam hidup kita orang percaya? Pernyataan tersebut hendak menunjukkan kebenaran tentang pribadi dan karya Allah. Apa maknanya? Bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama, di sana dinyatakan tentang hakikat, tentang keberadaan Sang Firman, wa kana kalimatullah, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian di dalam ayat 14 dinyatakan wal kalimatu sara jasadan, dan Firman itu telah menjadi manusia. Sehingga kalau kita membaca silsilah Yesus dalam Injil Matius ini maupun narasi-narasi dalam kitab Injil yang berbicara tentang kemanusiaan atau sifat kemanusiaan Yesus, ia makan, ia minum, ia tidur, ia mengalami penderitaan dan kematian, itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Sebaliknya, itu bukti yang menyatakan bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri telah benar-benar menjadi manusia. Nah, fakta ini penting. Seringkali orang-orang di luar iman Kristen menjadikan narasi itu yang menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus sebagai bukti bahwa Yesus bukan Allah. Mereka keliru. Sebaliknya, bahwa narasi yang bicara sifat kemanusiaan Yesus itu hendak menunjukkan bahwa Dia yang adalah Allah telah benar-benar menjadi manusia. Karena saya ingin mengutip pernyataan seorang bapak gereja Saint Athanasius. Ia berkata, al-kalimatun nafsuhu allati wulida min Maryam faqad ittakhadha minha jasadan wasara insanan. Jadi Sang Firman yang adalah dirinya sendiri dalam keberadaannya Sang Firman, ia telah dilahirkan dari Maryam dan mengambil daging, mengambil kemanusiaan darinya dan menjadi manusia. Idza huwa bitabi'ihi wa jauharihi kalimatullah. Meskipun dalam keberadaan tabiatnya, hakikat naturnya ia Sang Firman yang adalah Allah, amma min jihatil jasad fa huwa insan min nasli Daud wa min jasadi Maryam. Tetapi dalam sisi kemanusiaannya, ketika Firman itu menjadi manusia, ia disebut sebagai keturunan Daud dan anak Maryam, dan berasal dari Maryam dalam kemanusiaannya. Di sini kita melihat, dan inilah yang ditekankan terus-menerus oleh gereja mula-mula, bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, apa maknanya? Inkarnasi, pernyataan tentang silsilah dalam kemanusiaan Yesus itu menunjukkan kepedulian Allah, bahwa Dia yang maha tinggi, yang maha tak terbatas, telah masuk ke dalam keterbatasan dalam dunia ini. Ia mengenakan tubuh kemanusiaan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, pengalaman-pengalaman emosi manusia, rasa sakit, ya kan, penderitaan, semua ia rasakan secara real dalam tubuh kemanusiaannya. Hanya satu kitab suci katakan, ia tidak berbuat dosa. Karena ia Sang Firman, sifatnya maha suci, ia tidak berdosa. Tetapi dalam tubuh kemanusiaannya, dalam emosi-emosi yang dimilikinya, ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh setiap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ini bukti kasih Allah. Ini bukti kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Dan ini dinyatakan jelas dalam Ibrani pasal yang keempat, dalam Ibrani pasal yang kedua. Di sana bicara tentang imam besar yang kita punya. Ia turut merasakan kelemahan kita. Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Hanya satu, ia tidak berdosa. Karena itu jangan pernah katakan tidak ada seorang pun yang peduli dengan aku. Yesus peduli dengan hidupmu. Yesus mengasihi engkau. Kalau ia peduli dengan hal yang paling esensial, mendasar dalam pergumulan manusia, yakni tentang dosa dan kematian kekal, apalagi hanya tentang hal-hal yang sifatnya sementara dalam dunia ini. Mungkin kau sekarang dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, atau apapun itu, Yesus peduli. Berseru, berdoa, berharap kepadanya. Jangan kehilangan imanmu. Dia yang maha kuasa, yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Tetap percaya kepadanya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.